معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أزابكم الله واسمعوا أزاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan semua makhluk-makhluknya, yang sepatutnya dan sewajarnya kalau kita sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki satu kewajiban kepada Allah Al-Khaliq, pencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan golongan manusia dan tidak menciptakan golongan jin kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari ini berbondong-bondong umat manusia, umat-umat Islam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan salat Idul Adha. Di setiap masjid-masjid, di setiap surau-surau, di lapangan-lapangan mereka bergegas-gegas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertahmid, bertakbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliq, pencipta diri kita yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana karena kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini dengan keimanan kita yang kuat, dengan kesehatan kita, sehingga kita berkumpul bersama di tempat ini bersama-sama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesemuanya merupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kenikmatan semacam inilah yang patut kita syukuri dan harus dan wajib kita syukuri. Karena tanpa kenikmatan Allah, iman dan takwa yang ada di hati kita, mustahil kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kemuliaan kumpul kita di tempat semacam ini, dimanapun kita berada di hari-hari semacam ini,
menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala di kesempatan semacam ini tidak menilai manusia daripada pangkat dan kedudukannya. Allah tidak menilai manusia daripada kekayaan dan keturunannya. Tetapi di kesempatan semacam ini Allah pilih kita semua untuk duduk bersama, dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak membedakan mana si kaya dan mana si miskin. Tidak menunjukkan mana si pangkat dan mana rakyat biasa. Duduk di tempat ini dengan sama-sama menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kedudukan dunia yang kita raih selama ini. Tidak menjadi satu sebab kita menjadi orang mulia di dunia ini kalau kita mencari dunia. Karena Allah telah mengenaskan di dalam Al-Quran. Telah nas Allah di Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak memuliakan manusia, tidak mengangkat derajat manusia di dunia ini kecuali ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengangkat karena kedudukannya, tidak mengangkat karena pangkatnya, tidak mengangkat karena kekayaannya, tetapi yang diangkat karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di setiap Idul Adha kita pasti terbetak di pikiran kita, terkuik di hati kita bahawa di waktu semacam inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil beberapa hambanya untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah yang mulia, rukun Islam yang terakhir yaitu ibadah haji bagi orang-orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berapa kali kita berjumpa dengan Idul Adha, berapa kali kita berjumpa dengan adanya peringatan haji. Mungkin di antara kita ada yang telah melakukan ibadah haji dan ada yang belum. Kita lihat apa selama ini yang telah kita lakukan, apa yang kita bisa ambil daripada intisari, daripada peringatan haji. Yang selama ini hanya kita berfikir bahwa haji melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan tawaf kita, cukup dengan wukuf kita di Arafah. Hanya itu yang terpikir pada diri kita. Tetapi pada hakikatnya hadirin rahimakumullah, di ibadah haji ada dua nilai yang sangat agung bagi diri kita. Di bulan Idul Adha ini ada dua pelajaran yang sangat penting yang selama ini kita lupakan. Yang pertama yaitu berkumpulnya berjuta-juta manusia umat Islam yang memiliki iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berkumpul di satu tempat dengan tempat yang sama, tujuan yang sama, niatan yang sama, bahkan pakaian pun sama mereka kenakan. Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang manusia yang ada di dunia ini tidak terpandang karena dunia, tetapi terpandang karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan pertama yang perlu kita ambil, yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, yang perlu kita cermatkan dalam pikiran kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala mengumpulkan umat Islam di Mekah, di waktu mereka melakukan ibadah haji, di waktu mereka wukuf di Arafah, kita lihat mereka tidak ada satu pun yang tempat yang begitu indah, tidak ada dengan permadaninya atau dengan tempat yang mulia, tetapi semua sama, pakaiannya pun sama. Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersatukan umat Islam. Kita lihat berapa banyak golongan umat Islam, warna umat Islam yang berangkat ibadah haji. Berapa banyak yang mengaku Islam A dan Islam B, yang di tempat, mohon maaf, di daerah-daerah mereka bertikai, di daerah-daerah mereka tidak saling bersatu antara mereka dengan golongan satu dan golongan lainnya. Tetapi tatkala dipanggil oleh Allah ibadah haji, mereka satu tujuan, satu niatan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk di satu tempat yang sama, ibadah dengan tempat yang sama. Mengapa mereka berjuta-juta manusia umat Islam bisa bersatu? Karena mereka menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mendawuhkan kepada diri kita di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, hai umat-umat manusia Allah Subhanahu wa taala, bersatulah, berpegang teguhlah engkau,
wa'tasimu bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, dimanapun kita berada, kapanpun, kondisi bagaimanapun, dengan golongan siapapun kita hidup, bersatulah dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Quran dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perintah ini, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kepada semua umat Islam yang pernah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, memiliki kewajiban berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan berkelompok-kelompok, dan bercerai-berai, jangan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Perintah ini Allah turunkan mulai baginda Muhammad SAW sampai nanti di akhir kiamat. Bukan berarti ini hanya turun hanya di waktu ibadah haji, tetapi setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, bersama siapa kita berada, tetap kita bersatu, jangan bercerai-berai. Kita lihat mereka melakukan ibadah haji, mereka bersatu di tanah suci Allah Subhanahu wa taala, ikut perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ditaruhkan, dilepaskan pakaian-pakaian mereka. Islam A, Islam B dilepaskan, pakaian warna kuning, merah, hijau dia lepaskan di waktu di tanah suci. Tetapi yang menjadi kita sedih, wahai manusia, wahai hadirin rahimakumullah, sedih kita umat Islam ini setelah pulang dari Makkah Madinah, dia pakai lagi kembali pakaian-pakaian permusuhan mereka. Kita lihat ini. Pada perintah bersatu ini sampai kiamat. Di waktu di Mekah hanya 2 hari, hanya 1 minggu, hanya 40 hari mereka bersatu. Tidak pernah melihat itu Islam A dan Islam B. Tetapi setelah pulang sampai ke tanah air mereka, ke kampung mereka, mulai bercerai-berai lagi di antara mereka. Ini menunjukkan ibadah haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, tidak ada perbedaan di antara kita. Selagi mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, siapapun mereka, apapun faham mereka, mereka saudara kita. Kalau sampai mereka dicubit, kita pun merasa sakit. Mereka dihina, kita pun merasa terhina. Itu orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin rahimakumullah, yang kita lihat setelah pulang dari ibadah haji sampai di kampung-kampung mereka, mulai bercerai-berai, tidak mengenal satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang di luar Islam memecah belah umat Islam. Kita dipecah belah semacam ini. Bersatulah kita umat Islam, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini momen yang kita dapatkan di Idul Adha, tetapi kita lupa bahwa ini untuk selamanya, bukan hanya di waktu ibadah haji saja. Yang pertama, yang kedua, hadirin rahimakumullah, apa yang perlu kita dapatkan? Apa yang perlu kita ambil daripada intisari, daripada peringatan Idul Adha ini, yang mana Allah perintahkan kita untuk membelih kambing, membelih ibadah hewan kurban. Untuk apa? Kesemuanya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita sadari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak demokrasi dunia. Nabi Ibrahim adalah bapak demokrasi dunia, bukan hanya Indonesia, dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa saya katakan semacam itu? Karena adanya ibadah korban, tidak kembali ikut kepada syariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Jelas kita mengetahui bagaimana ceritanya. Kita faham, kita sering mendengarkannya. Hadirin rahimakumullah, di situ ada peringatan besar bagi diri kita bahwa Islam itu demokrasi. Islam itu musyawarah. Islam itu saling kita sharing. Bukan dengan kehendak kita masing-masing, diktator, tidak. Islam tidak keras, Islam tidak kaku, tapi Islam adalah demokrasi. Ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ceritanya kita mengetahui? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang menjadi permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
yang sedari mudanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Beliau ucapkan doa ini dari masih lajang, masih muda, sebelum menikah sampai akan wafat. Itu doa yang tidak pernah lepas dari lisan beliau. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, habli minas salihin, berilah kepada aku ya Rabb keturunan, anak-anak, zuriyah yang saleh, yang diminta pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali waktu di usia senjanya, di usia tuanya Nabi Ibrahim, di atas 70 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan seorang anak yang dinanti-nantikan puluhan tahun. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim ini sebelum memiliki keturunan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya muallak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa setelah mendapatkan putra Ismail ini terbagi dua hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah uji ketakwaan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah putra beliau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, belasan tahun, yang mulai asyik dijadikan teman oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji keimanan Nabi Ibrahim tersebut. Dengan apa? Dalam waktu 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ini cikal bakal utamanya. Pertamanya Allah didik Nabi Ibrahim dengan demokrasi. Apa yang kita dengarkan? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Garis bawahi. Fandur madza tara. Ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku. Setelah 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi atas perintahnya Allah menyembelih putranya, maka yakin bahwa ini perintahnya Allah. Tatkala mimpi pertama dianggap itu hanya mimpi, yang kedua mimpi, setelah 3 kali yakin ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu anak semata wayangnya yang dinanti-nanti puluhan tahun untuk meneruskan generasi Ibrahimiyah, untuk meneruskan keturunan Nabi Ibrahim. Tatkala sudah menginjak usia remaja, Allah perintahkan untuk disembelihnya. Maka setelah mimpi 3 kali dipanggilnya, ya bunanya wahai putraku. Ya bunanya wahai putraku, kemarilah. Inni ara fil manami, ketahuilah aku sesungguhnya aku ara fil manami, aku telah melihat di dalam tidurku, aku bermimpi di dalam tidurku. Allah perintahkan anni adzbahuka, untuk menyembelih dirimu wahai putraku. Aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu wahai putraku yang ku nanti-nantikan. Fandur madza tara, bagaimana menurutmu wahai anakku? Demokrasi Nabi Ibrahim. Tidak langsung, kemari anakku, aku diperintah Allah menyembelih, maka aku sembelih engkau. Tidak, ditunggu, panggil. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Demokrasi, kedekatan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Ini yang jarang terjadi di antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Kita belum pernah memanggil anak kita, wahai anakku, apa yang menjadi masalah kamu, mari kita selesaikan. Belum pernah terjadi pada diri kita, kita akui. Sangat jarang semacam itu. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, dipanggil untuk disembelih, diperintahkan. Bagaimana wahai anakku, mendapatmu bagaimana kalau engkau sembelih? Bukan hanya untuk bekerja di satu negara atau satu kota, bukan hanya diperintahkan untuk semacam ini, tetapi untuk disembelih. Tetap demokrasi, menanyakan kepada anak, bagaimana, ayo kita rembukan, bagaimana caranya? Cocok enggak dalam dirimu? Karena Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas sholihin, minta anak yang soleh. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta anak yang soleh, bukan minta anak yang kaya, bukan minta anak yang berpangkat, bukan minta anak yang ganteng, bukan minta anak yang cantik, tapi anak yang soleh. Kalau kita minta apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena minta, ya Rabb, aku minta anakku jadikan anak yang pandai ya Rabb, anak yang kaya, anak yang cantik, anak yang begini, yang berpangkat, yang berpengaruh.
tapi lupa didasari dengan ketakwaan. Anak yang kaya, anak yang pandai, anak yang cantik, anak yang berpengaruh, yang berdasarkan iman takwa kepadamu ya Rabb, ini kadang lupa kita ucapkan. Dengan anak-anak yang soleh lupa kita ucapkan. Tapi bagaimana doa orang tua untuk minta anak yang soleh? Ya setelah mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, dipanggil untuk disembelih. Bagaimana pendapatmu? Anak soleh menjawab kepada orang tuanya, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati fa'al, ya ayahku, if'al, lakukan. Kalau ini perintahnya Allah, lakukan. Sembelih diriku, aku siap. Anak yang soleh. Bagaimana dengan anak-anak kita? Tatkala kita panggil anak kita untuk memberikan sesuatu, apakah bergegas datang kepada diri kita atau menunda, nanti dulu bapak, nanti dulu ibu, yang terucap pada anak kita? Ini yang sering terucap pada anak kita. Karena kita lupa minta anak soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau disembelih, wahai ayahku. Kalau ini perintah Allah, if'al, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapatkan aku kelak tergolong orang-orang yang sabar wahai ayahku. Lakukan kalau perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diperintahkan untuk memberikan sesuatu, tapi untuk disembelih, dipasrahkan dirinya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demokrasi dekat antara anak dan orang tua, ini yang jarang pada rumah tangga kita. Kita menganggap kita orang tua harus apa yang kita kehendaki harus terwujud. Ini orang tua. Anak-anak sekarang apa yang menjadi kehendaknya orang tua nomor 3, nomor 4. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Karena apa? Kurang kedekatan di antara kita. Hadirin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamid. Sebagai penutup, ketahuilah dua hal yang penting ini yang harus kita cerna dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bersatu kepada semua muslim dimanapun apapun warna mereka. Wajib kita bersatu. Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, karena kalau kita bercerai-berai kita mudah dihancurkan. Laksana nasi di satu tempat, di satu piring, tidak mungkin akan langsung kita makan habis, tetapi kalau kita sendok, 1 sendok, 2 sendok, lama-lama habis. Islam kalau satu warna, akhirnya tidak punya kekuatan, keropos Islam itu. Mari diri kita, jadikan diri kita sebagai pelopor pemersatu umat Islam di antara kita. Jangan membedakan warna mereka apapun, di mana mereka apapun faham mereka, kalau mereka bersyahadat mereka saudara kita. Memang kehidupan pasti ada perbedaan, tapi Rasul mengatakan setiap ada perbedaan di hal-hal yang sunnah, itu menunjukkan ada hikmah di tempat semacam itu. Dan yang kedua, jadikan diri kita orang tua yang tidak kolot kepada anak-anak kita, tidak keras kepada anak-anak kita, tetapi utamakan musyawarah. Panggil anak kita, dekati anak kita ajak sharing dia, anggap dia anak kita, anggap dia teman kita. Dan bagi anak-anak zaman sekarang, jadikan orang tua kita sebagai orang tua dan sekali waktu sebagai teman. Insya Allah akan saling terbuka dalam kehidupan dunianya, dan maka terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah dari diri kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari kampung kita Allah wujudkan persatuan umat Islam. Allah wujudkan orang tua dan anak-anak yang sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kelak sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diri kita lah pelopor yang akan mengangkat mulianya Islam, mengangkat wibawanya Islam, khususnya yang ada di negara Indonesia ini. Ya Rabb, ya Allah, berkat diri kami yang ada di tempat ini ya Rabb, muliakan Islam ya Allah, wibawakan Islam ya Rabb, jadikan Islam ya Rabb rahmatan lil alamin, jadikan Islam ya Rabb sebagai pembawa rahmat ya Rabb, bukan agama yang diktator, agama yang ekstrim, agama yang keras, tidak ya Rabb, sebagaimana faham-faham mereka ya Rabb. Insya Allah kau hapuskan faham semacam itu, dan insya Allah kau muliakan Islam sampai kelak di akhiratmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته وأهل المؤمنين في عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه في كل مهمة. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اللهم أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تكرم علينا ومن حضر في هذا المكان يا رب وأولادنا وأوذيتنا يا رب بحج بيت الله الحرام ويزرحكم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عاجل عقل عاجل يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أولادنا جميعهم واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقنا وإياهم بطاعتك ارزقنا برهم واجعلهم قرة عين كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على العلم يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله أعلم وما تستعنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.